Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Insya Allah sekarang kita bertemu lagi di pertemuan ketiga pada mata kuliah English for Tourism. Setelah sebelumnya kita mempelajari English for Specific Purpose dan nanti kita akan mempelajari English for Business. Baik, English for Tourism pada hari ini, minggu ini kita akan pelajari tentang Introduction to Travel and Tourism. Nah, pada hari ini kita akan menggunakan full bahasa Indonesia seperti yang telah saya janjikan. Baik, mari kita mulai. Nah, biasanya nih kita tahu bahwasannya orang-orang itu bepergian dengan banyak sekali alasan. Misalnya mereka pergi ke sekolah, kalian pergi ke kampus, kemudian pulang dari kampus, saya pergi bekerja, kemudian pulang bekerja. Atau kalian mengunjungi teman kosan, atau mengunjungi teman di lain daerah, mengunjungi keluarga, kemudian mengambil satu hari untuk pergi shopping, misalnya dari Pandeglang ke Serang atau dari Pandeglang ke Cilegon, misal. Kemudian pergi untuk nonton bioskop, atau pergi untuk perjalanan bisnis, atau study trip, study tour, study lainnya ya, company visit dan lain sebagainya. Nah, biasanya orang-orang melakukan perjalanan seperti itu, atau kalian, atau saya, semuanya. Nah, ada pertanyaan besar yang sering sekali dilontarkan, yaitu kapan travel menjadi wisata? Kapan? Jawabannya adalah ketika orang tersebut stay, orang tersebut tinggal ke suatu tempat, pergi ke suatu tempat dan tinggal di sana yang bukan tempat tinggal mereka. Misalnya, kalian mengunjungi teman di Bandung, kemudian tinggal di hotel. Itu travel menjadi tourism. Ada banyak sekali macam-macam tourism. Di sini saya akan sebutkan mulai dari sport tourism. Di sini itu wisata untuk bermain atau menonton acara olahraga yang berbeda seperti biasanya seperti kayak olimpiade seperti itu ya. Ini contoh kemarinnya. Selanjutnya ada winter tourism. Winter tourism itu biasanya liburan musim salju. Itu orang-orang tuh bermain ski atau snowboarding ya. Biasanya di Indonesia ada paket perjalanan ke Paris, paket perjalanan ke Eropa 15 hari misalnya. Ini itu kan harus nginep tuh orang-orangnya ya. Nah, kemudian wisata petualangan. Nah, itu menjelajahi tempat-tempat yang jauh atau melakukan aktivitas ekstrim. Lihat contohnya bisa lihat ya, banyak sekali ya orang-orang sekarang yang senang dengan aktivitas ekstrim. Selanjutnya ekoturism, ini yang sering sekali kita dengar ya, banyak sekali ekoturism. Itu tentang perjalanan etis dan berlangsung dan bertanggung jawab ke lingkungan. Ke lingkungan seperti halnya ke hutan tropis. Ada educational tourism, ini yang lebih akrab dengan kita. Kita sering mengadakan company visit, study tour, study banding, study lainnya. Ini sangat dekat dengan kita. Berwisata tapi sekaligus belajar. Pergi ke tempat wisata yang di dalamnya itu kita bisa belajar di sana. Misalnya nih contoh kecilnya kita sering mengunjungi lokasi membatik di Cikadu ya. Nah itu berwisata sekaligus belajar membatik. Kemudian ada rekreasi, wisata rekreasi. Itu kalian merelaks, have fun, bersenang-senang. Contohnya seperti di pantai. Selanjutnya ada berwisata untuk kesehatan. Seperti misalnya spa ya. Kemudian ada wisata kebudayaan, mengunjungi museum, tempat-tempat bersejarah, untuk mengetahui tentang sejarah, tentang suatu misalnya ke cagar budaya, dan lain sebagainya. Religious tourism. Religious tourism ini wisatanya wisata religi. Biasanya perginya ke Mekah. Kalau kita ziarah-ziarah, masuk ke wisata religi. Banyak nggak di Banten? Banyak banget. Kemudian gap year tourism. Nah, ini ketika seseorang itu backpacking atau melakukan pekerjaan sukarela dari universitas atau dari sekolahnya. Itu dia tadi macam-macam dari pariwisata. Banyak yang sudah kita lakukan, hanya tinggal mengklasifikasikan saja. Ada nggak sih di Banten? Banyak. Nah, tugasnya, seperti saya bilang nih, di setiap materi akan ada tugas dan akan saya selipkan. Tugasnya, saya minta kalian
untuk mencari masing-masing wisata sesuai dengan klasifikasinya yang ada di Banten. Misalnya, tadi ada educational tourism di Banten. Ada apa aja educational tourismnya? Sebutkan lokasinya di kabupaten mana, tempatnya apa, minimal 2. Kemudian tadi ada acara, ada apa? Sorry, cultural tourism. Sebutkan minimal 2. Oke, itu adalah tugasnya. Selanjutnya, mari kita lihat tulisan di sini. Saya akan terjemahkan. Pariwisata adalah bisnis bernilai miliaran dolar dengan ratusan juta pelancong yang tiba di destinasi di seluruh dunia setiap tahun. Tetapi lebih banyak pariwisata daripada pengunjungnya, daripada wisatawannya. Sama seperti kita di Banten ya, ada banyak pariwisata, tapi ternyata pengunjungnya yang sedikit. Nah, sebelum Anda meninggalkan rumah, biasanya Anda itu mungkin menggunakan sejumlah layanan tour operator. Anda memesan perjalanan melalui operator tour, jika itu adalah paket liburan atau agen perjalanan. Jika Anda ingin membeli produk dan layanan seperti penerbangan secara terpisah. Saat ini, banyak orang memesan langsung secara online dengan perusahaan yang menawarkan perjalanan terorganisir dan independen. Sekarang kita banyak aplikasi-aplikasi ya, tinggal klik, pesan kamar di mana, mau ke tempat mana, sudah enak. Anda biasanya perlu membeli tiket pesawat, kereta api, atau ferry, dan pelatih ke tempat liburan Anda untuk memesan kursi dan mendapatkan harga yang baik. Jika Anda menyewa mobil, Anda baiknya juga memesan terlebih dahulu. Tetapi Anda dapat mengatur transportasi lokal seperti taksi dan bis saat Anda berada di sana. Kemudian, Anda juga perlu memesan akomodasi untuk memastikan menginap di tempat yang Anda inginkan. Kapanpun Anda mau, ada berbagai pilihan untuk orang dan dengan jumlah yang berbeda. Dari hotel mewah hingga hotel yang pinggir jalan. Wisma yang dikelola keluarga atau yang di dalamnya terdapat tempat tiduran sarapan gitu ya, hingga apartemen mandiri hingga hostel remaja. Anda juga dapat memutuskan tentang keramahan, catering, dan hiburan selama liburan Anda, kecuali jika Anda memesannya dengan akomodasi Anda pribadi. Nah, tadi nih tempat tidur dan sarapan B&B, berarti Anda mendapatkan sarapan termasuk dalam harga masa inap Anda. Biasanya kalau pesan hotel gratis sarapan, misalnya ya, siangnya bayar. Nah, itu ya. Biasanya Anda tersedia juga di hotel, berarti sarapan dan makan malam sudah termasuk, tapi biasanya sarapan saja. Nah, hal seperti ini tuh umum pada paket atau liburan untuk liburan dengan harga yang lumayan rendah. Terus semua kegiatan yang di dalamnya juga termasuk biasanya ada kayak olahraganya, belanjanya, pertunjukannya di dalam hotel itu. Sebagian besar tempat memiliki titik informasi turis di mana mereka memberi Anda informasi gratis tentang apa yang harus dilihat dan dilakukan dan cara berkeliling di tempat wisatanya. Perjalanan terorganisir seringkali memiliki perwakilan perjalanan untuk membantu Anda, tetapi Anda juga dapat membayar pemandu wisata, tour guide, untuk membawa Anda jalan-jalan atau menunjukkan tempat wisata. Tadi saya sudah berikan tugas kepada kalian untuk mengklasifikasikan nih turisme-turisme yang ada di Banten minimal 2 setiap kategorinya. Sekarang kita lihat di sini. Nah, tadi sudah saya kuning-kuningin tuh di depan tuh. Nah, sekarang tugas kalian kedua adalah memindahkan yang sudah saya kuningkan ke dalam kotak-kotak ini, kolom ini. Mana akomodasi? Apakah akomodasi itu adalah tour operator atau sport atau lainnya? Catering, yang mana masuk ke dalam catering? Kemudian transport, yang mana nih dalam transport? Ya,
holiday, dan lain sebagainya. Itu tugas kalian. Tugasnya 2, pertama mengklasifikasikan, yang kedua mengisi kolom ini. Minimal 1 saja. Baik, terima kasih. Cukup sekian untuk hari ini. Sampai berjumpa untuk minggu depan. Mudah-mudahan kita sudah bisa field trip ke lapangan. Itu akan sangat enak sekali ya, itu akan sangat menyenangkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan.